Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana memanfaatkan AI yang ada di dalam Quizizz. Baik, Bapak dan Ibu, saya mohon izin berbagi layar Bapak Ibu ya. Seperti biasa, kita masuk ke dalam kuisis kita. Ini adalah tampilan kuisis saya. Lalu bagaimana kita memanfaatkan AI yang ada di kuisis? Bapak Ibu, kita bisa mulai dari membuat soal secara otomatis memanfaatkan AI yang ada di kuisis. Caranya adalah kita klik saja yang buat ini, Bapak dan Ibu. Lalu kita bisa klik yang penilaian. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Ada pilihan hasilkan dengan AI. Kita bisa klik yang hasilkan dengan AI, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada pilihan apakah kita akan menghasilkan soal itu berdasarkan dokumen yang kita upload atau berdasarkan situs web tertentu. Kita misalnya buka Wikipedia, kemudian tentang materi tertentu, lalu dari materi itu akan kita ubah ke soal atau dari video YouTube. Atau kita masukkan promnya, Bapak dan Ibu. Dalam hal ini saya mencontohkan, kita coba masukkan promnya atau masukkan perintahnya. Caranya kita klik yang di bagian ini, lalu kita tinggal tuliskan kita ingin membuat soal tentang apa. Misalnya saya ingin membuat soal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Kita akan buat soal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lalu di sini ada pengaturan bahasanya bahasa apa ya. Kalau bahasanya belum bahasa Indonesia, kita atur supaya bahasa Indonesia. Kemudian jumlah soalnya apakah akan dibuat otomatis atau eh, seperti apa Bapak dan Ibu. Ini misalnya saya buat 10 soal misalnya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu. Oke. Nih saya klik saja yang 10 soal, lalu mata pelajarannya dia IPA, Bapak dan Ibu, pengetahuan alam, kelasnya kelas 7. Lalu kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik lanjutkan saja. Dengan demikian akan secara otomatis nanti akan dibuatkan, tapi kita mulai dulu dengan cara pilih subtopiknya apa terkait ciri-ciri makhluk hidup itu. Misalnya, hmm, kita pilih semua topiknya misalnya, Bapak dan Ibu ya. Kita pilih semua topiknya atau kita boleh tambahkan topik baru kalau misalnya tidak muncul di topik yang ini. Lalu kita klik hasilkan kuis Bapak dan Ibu. Kita tunggu beberapa saat ya. Nanti akan muncul soalnya secara otomatis. Nah, di sini sudah muncul soalnya 10 soal masing-masing itu poinnya 1 poin. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa nanti edit poin di setiap soalnya ya. Apakah mau tetap 1 poin atau diganti poinnya. Lalu tipe soalnya semuanya dalam bentuk pilihan ganda. Terkait soal ini, bentuk soal ini juga nanti bisa Bapak Ibu ubah. Misalnya tidak ingin bentuk pilihan ganda tapi pilihan yang lain juga nanti Bapak Ibu bisa ubah Bapak Ibu ya. Saya lanjut dulu Bapak dan Ibu. Nah, di sini ya kita sudah punya 10 soal, kita juga bisa menambahkan soal lagi atau kalau dirasa soal ini sudah cukup, kita boleh simpan soalnya Bapak dan Ibu. Di sini saya misalkan akan menyimpan soalnya, maka saya klik simpan yang di pojok kanan ini Bapak Ibu ya. Saya klik simpan, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah tersimpan Bapak Ibu ya. Sudah tersimpan ada di sini Bapak Ibu. Saya klik yang ini. Ya, cara mencarinya, ya, cara mencari soalnya itu ada di sini, Bapak Ibu ya, di perpustakaan. Kita lihat, nah, sudah ada ciri-ciri makhluk hidup, soal ciri-ciri makhluk hidup, ya. Kita bisa buka, nah, seperti ini, Bapak dan Ibu, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita membuka kuisnya, sebetulnya masih banyak juga yang lain yang bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu, ya. Misalnya, kita bisa menambahkan pertanyaan yang serupa dengan menggunakan AI, Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita klik yang di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Apakah kita akan menambahkan pertanyaan yang serupa temanya dengan yang tadi ciri-ciri makhluk hidup ya? Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, oke.
Ya, ini ada soalnya apakah ini akan dimasukkan atau tidak ya. Tetapi kalau dirasa ini tidak cocok, maka kita hapus saja Bapak dan Ibu ya. Ini kita hapus. Oke, kita kembali ya. Di sini ada tampilan lagi Bapak dan Ibu. Bapak Ibu di kuis yang tadi Bapak Ibu bisa menerjemahkan kuisnya. Kalau misalnya ketika Bapak Ibu membuat kuis secara otomatis ternyata hasilnya dalam bentuk bahasa yang lain bukan bahasa Indonesia, itu bisa ditranslate Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu boleh terjemahkan gunakan menu yang ini. Atau Bapak dan Ibu juga boleh memperbaiki kesalahan ejaan pada soal dan atau yang lainnya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga tadi selain menambahkan pertanyaan yang serupa, Bapak Ibu juga punya pilihan misalnya mengubah soal-soal itu misalnya dalam bentuk skenario yang nyata ya, atau pertanyaannya akan disederhanakan atau menambahkan pertanyaan dengan topik tertentu dan yang lain-lain Bapak dan Ibu ya. Atau ingin menambahkan nama siswa dalam pertanyaan dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lakukan Bapak dan Ibu secara otomatis dengan memanfaatkan AI-nya ya. Saya coba keluar dulu, misalnya di sini saya kembali ke yang tadi, misalnya sih di sini ada khusus AI-nya, Bapak Ibu boleh lihat di sini ada opsi lebih, kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita coba misalnya ubah pertanyaannya menjadi skenario di dunia nyata, ya. Sebelumnya saya perlihatkan dulu kepada Bapak Ibu, ini adalah soal awalnya, ya. Apa saja ciri-ciri yang membedakan antara sel dengan benda mati dan seterusnya ya. Ini ada 10 soal dan kita ingin eh, ada perubahan di soal-soal ini Bapak dan Ibu. Maka kita bisa klik yang opsi lebih. Saya coba pilihan yang ini ya Bapak Ibu ya. Ubah pertanyaan menjadi skenario dunia nyata. Saya klik, kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Nah, ini ada perbedaannya Bapak dan Ibu ya. Di sebelah kiri ini tampilan sebelumnya. Apa ciri-ciri sel yang membedakannya dengan benda mati? Nah, dirubahnya menjadi Indah sedang belajar tentang ciri-ciri sel yang membedakannya dengan benda mati. Apa ciri-ciri tersebut? Nah, ini. Jadi ada perbedaan tampilan Bapak dan Ibu ya dibandingkan soal yang sebelumnya. Kalau dirasa ini cocok dan ingin Bapak Ibu gunakan, maka silakan klik yang simpan perubahan. Sehingga soal yang tadi 10 tadi sudah berubah menjadi tipe soal yang sama dengan soal yang sama tetapi dengan gaya bahasa yang berbeda Bapak dan Ibu. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk opsi AI yang lain Bapak Ibu boleh lihat di sini ya di opsi lebih ini cari mana yang Bapak Ibu inginkan ya selain menambahkan pertanyaan serupa. Baik, Bapak dan Ibu, ini saya stop share ya. Demikian cara memanfaatkan AI secara eh, mudah sehingga kita bisa membuat soal secara otomatis menggunakan prompt saja, Bapak dan Ibu. Terima kasih, kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.